Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semuanya. Kembali kita lanjut membaca Harry Potter dan Kamar Rahasia. Kali ini chapter keempat, The Flourish and Bloods. Hidup di The Burrow sama sekali berbeda dengan hidup di Private Drive. Keluarga Dursley menghendaki segalanya rapi dan teratur. Rumah keluarga Weasley penuh dengan hal aneh dan tak terduga. Harry kaget sekali ketika mereka pertama kali melihat ke dalam cermin di atas tungku di dapur, dan cermin itu berteriak, "Masukkan ke mejamu yang rapi." Hantu di loteng melolong dan menjatuhkan pipa setiap kali dia merasa suasana terlalu sepi. Dan ledakan-ledakan kecil dari kamar Fred dan George dianggap normal. Meskipun demikian, yang bagi Harry luar biasa tentang hidup di rumah keluarga Ron bukanlah cermin yang bisa bicara ataupun si hantu yang bising, melainkan kenyataan bahwa semua orang di rumah itu tampaknya menyukainya. Mr. Weasley meributkan kaos kaki Harry dan berusaha memaksanya tambah sampai 3 kali setiap makan. Mr. Weasley ingin Harry duduk di sebelahnya di meja makan, supaya dia bisa membombardir dengan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup bersama Muggle, memintanya menjelaskan bagaimana bekerjanya hal-hal seperti steker listrik atau sistem pos. "Mengagumkan," katanya setelah Harry menjelaskan bagaimana menggunakan telepon. "Cerdik betul. Berapa banyak cara yang telah ditemukan Muggle untuk bisa berhidup tanpa sihir?" Harry mendapatkan berita dari Hogwarts pada pagi yang cerah, kira-kira seminggu setelah dia tiba di The Burrow. Ketika Ron dan dia turun untuk sarapan, Mr. dan Mrs. Weasley serta Ginny sudah duduk di meja dapur. Begitu melihat Harry, Ginny tak sengaja menjatuhkan mangkuk bubur ke lantai, menimbulkan bunyi berkelontang yang keras. Ginny kelihatannya jadi sangat mudah menjatuhkan barang-barang setiap kali Harry memasuki ruangan. Dia menyusup ke bawah meja dan mengambil mangkuknya, dan muncul lagi dengan wajah berpendar merah seperti matahari yang sedang terbenam. Berpura-pura tidak melihat semua ini, Harry duduk dan mengambil roti panggang yang ditawarkan Mrs. Weasley. "Surat dari sekolah," kata Mr. Weasley, menyerahkan amplop perkamen kekuningan yang sama kepada Harry dan Ron, yang alamatnya ditulis dengan tinta hijau. "Dumbledore sudah tahu kau di sini, Harry. Orang itu tahu segalanya. Kalian berdua dapat surat juga," katanya menambahkan ketika Fred dan George muncul, masih menggunakan piyama. Selama beberapa menit suasana sunyi ketika mereka semua membaca surat mereka. Surat Harry memberitahu agar naik Hogwarts Express seperti biasanya dari stasiun King Cross pada tanggal 1 September. Juga ada daftar-daftar buku baru yang diperlukan untuk tahun ajaran berikutnya. Murid kelas 2 membutuhkan kitab mantra standar tingkat 2 oleh Miranda Gosholt. Duel dengan Dracula oleh Gilderoy Lockhart. Gaul dengan Goblin oleh Gilderoy Lockhart. Heboh dengan hantu oleh Gilderoy Lockhart. Tamasya dengan troll oleh Gilderoy Lockhart. Vakansi dengan vampir oleh Gilderoy Lockhart. Mengembara dengan manusia serigala oleh Gilderoy Lockhart. Yakin dengan Yeti oleh Gilderoy Lockhart. Fred yang sudah selesai membaca daftarnya sendiri melongok kepada daftar Harry. "Kau disuruh beli semua buku Lockhart juga," katanya. "Guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam pastilah fansnya taruhan, pasti penyihir wanita." Setelah berkata begitu, tertatap olehnya mata ibunya dan Fred cepat-cepat menyibukkan diri dengan selain. "Buku-buku itu tidak murah," kata George sekilas memandang orang tuanya. "Buku-buku Lockhart benar-benar mahal." "Bisa kita beli?" kata Mrs. Weasley. Tapi dia kelihatan cemas. "Kurasa kita bisa membeli banyak keperluan Ginny dari yang bekas pakai." "Oh, kau masuk Hogwarts tahun ini?" Harry bertanya kepada Ginny. Ginny mengangguk. Rona merah menjalar sampai ke akar rambutnya yang merah menyala, dan sikunya masuk ke mangkuk mentega. Untunglah tak seorang pun melihat kecuali Harry, karena tepat saat itu kakak Ron yang nomor 3 Percy masuk. Dia sudah berpakaian rencana perfect Hogwarts-nya yang disematkan ke baju rajutannya. "Selamat pagi semua," kata Percy cepat. "Hari yang indah." Dia duduk di satu-satunya kursi yang tersisa,
tetapi langsung melompat berdiri lagi, menarik dari bawahnya kemoceng yang bulu abu-abunya sudah lusuh. Paling tidak semula Harry menyangka itu kemoceng, sampai dilihat kemoceng itu bernapas. "Errol," kata Harry, mengambil burung hantu yang lemas dari tangan Percy dan menarik keluar sepucuk surat dari sayapnya. Akhirnya dia membawa balasan Hermione. "Aku menulis surat kepadanya, memberitahu kami akan mencoba membebaskanmu dari keluarga Dursley." Ron membawa Errol ke tempat hinggap di dekat pintu belakang dan mencoba menenggerkannya di situ, tetapi Errol langsung terpuruk lagi. Akhirnya Ron membaringkannya di atas papan pengering seraya bergumam, "Kasihan." Kemudian dirobeknya sampul surat Hermione dan dibacanya surat itu dengan keras. "Hello Ron, Harry, kalau ada. Kuharap segalanya berjalan lancar dan Harry baik-baik saja, dan kau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk membebaskannya, Ron. Karena itu akan menyulitkan Harry juga. Aku cuma sekali. Dan kalau Harry tak apa-apa, tolong segera beritahu aku. Tapi mungkin lebih baik kau gunakan burung hantu yang lain. Karena kalau sekali lagi disuruh mengirim surat, rasa burung hantu ini lewat deh. Aku sibuk sekali belajar, tentu saja." "Bagaimana mungkin?" kata Ron ngeri. "Kita kan sedang berlibur. Dan kami akan ke London Rabu depan untuk membeli buku-buku baru. Bagaimana kalau kita bertemu di Diagon Alley? Beritahu aku apa yang terjadi begitu kau sempat." Salam hangat dari Hermione. "Wah, kita bisa sekalian pergi dan membeli semua kebutuhan kalian kalau begitu," kata Mrs. Weasley, mulai membereskan meja. "Apa yang akan kalian lakukan hari ini?" Harry, Ron, Fred, dan George sudah merencanakan akan ke lapangan terbuka kecil milik keluarga Weasley. Tempat itu dikelilingi pepohonan sehingga tidak kelihatan dari desa di bawah. Itu berarti mereka bisa berlatihan Quidditch di sana. Asal mereka tidak terbang terlalu tinggi, mereka tidak bisa memakai bola Quidditch yang sesungguhnya, karena akan sulit menjelaskannya kalau bola itu lolos dan terbang di atas desa. Sebagai gantinya, mereka saling melempar apel untuk ditangkap. Mereka bergiliran menaiki Nimbus 2000 milik Harry, sapu yang sangat hebat. Sapu tua Ron, bintang jatuh, seringkali didului kupu-kupu yang lewat. 5 menit kemudian, mereka mendaki bukit dengan sapu di atas bahu. Mereka sudah menanyai Percy kalau dia mau ikut, tapi Percy mengatakan dia sibuk. Sejauh ini, Harry cuma bertemu Percy pada waktu makan. Dia berkurung terus di kamarnya. "Pingin tahu deh, dia sebetulnya ngapain?" kata Fred sambil mengerutkan kening. "Tidak biasanya dia begitu. Hasil ujiannya keluar sehari sebelum hasil kalian diumumkan. 12 Owl. Dan dia nyaris tidak kelihatan senang. Ordinary Wizarding Levels. Level sihir, yang artinya level sihir umum," George menjelaskan. Owl tadi, OWL, OWL itu kepanjangannya Ordinary Wizarding Levels, yang artinya level sihir umum. George menjelaskannya melihat wajah kebingungan Harry. "Dia dapat 12 juga. Kalau tidak hati-hati kita akan punya ketua murid baru lagi dalam keluarga. Malu betul kita." Dia adalah putra sulung dari keluarga Weasley. Dia dan adiknya Charlie sudah lulus dari Hogwarts, tapi belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Tetapi dia tahu Charlie ada di Rumania mempelajari naga dan Bill di Mesir bekerja untuk bank penyihir Gringotts. "Entah bagaimana, Mom dan Dad akan bisa membelikan semua keperluan sekolah ini tahun ini," kata George setelah diam sesaat. 5 set buku-buku Lockhart dan Ginny perlu jubah dan tongkat dan macam-macam lagi. Harry diam. Dia merasa agak tidak enak. Tersimpan di dalam ruang besi di bawah tanah di Gringotts di London ada sejumlah harta peninggalan orang tuanya. Tentu saja, hanya di dunia sihir dia punya uang, kalau tidak bisa menggunakan galeon, sikel, dan nut di toko magel. Dia tidak pernah menyebut-nyebutkan simpanannya di Gringotts kepada keluarga Dursley. Dia memperkirakan penolakan mereka terhadap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan sihir tidak mencakup setumpuk besar emas. Mr. Weasley membangunkan mereka semua pagi Rabu berikutnya. Setelah dengan cepat melahap sarapan berupa 6 sandwich daging asap untuk masing-masing,
Mereka memakai mantel dan Mrs. Weasley mengambilkan vas bunga dari rak di atas tungku dapur lalu mengintip ke dalamnya. Sudah hampir habis, Arthur, katanya menghela nafas. Kita harus beli lagi hari ini. Kamu lebih dulu, kau duluan Harry. Dia menyodokkan vas itu kepada Harry. Harry bingung memandang mereka mengawasinya. Apa yang harus kulakukan, katanya tergagap. Dia belum pernah berpergian dengan bubuk Flo, kata Ron tiba-tiba. Sorry Harry, aku lupa. Belum pernah, kata Mr. Weasley. Harry, bagaimana kau bisa sampai di Diagon Alley untuk membeli keperluan sekolahmu tahun lalu? Aku naik kereta bawah tanah. Oh iya, kata Mr. Weasley ingin tahu. Apa ada eskapator? Bagaimana caranya? Tidak sekarang, Arthur, kata Mrs. Weasley. Bubuk Flo jauh lebih cepat. Nah, tapi entahlah. Kalau kau belum pernah, tidak apa-apa, Mam, kata Fred. Harry, lihat kami dulu. Fred mengambil sejumput bubuk berkilauan dari vas bunga, melangkah ke perapian dan menaburkan bubuk itu ke nyala api. Dengan deru keras, api berubah menjadi hijau zamrud dan menjulang lebih tinggi daripada Fred yang melangkah ke dalamnya sambil berteriak, Diagon Alley, dan langsung menghilang. Ngomongnya harus jelas, nak, kata Mrs. Weasley memberitahu Harry. Ketika George memasukkan tangannya ke dalam vas dan keluarnya harus di perapian yang benar. Di mana? Tanya Harry gugup ketika api menjeru dan melenyapkan George dari pandangannya. Ya, ada banyak perapian penyihir yang bisa dipilih, tapi asal kau ngomongnya jelas. Dia kan akan baik-baik saja, Molly. Jangan terlalu cemas, kata Mr. Weasley sambil menjumput bubuk Flo-nya juga. Tapi kalau dia tersesat, bagaimana kita harus menjelaskan kepada bibi dan pamannya? Mereka tidak akan keberatan, Harry menenangkannya. Dudley akan menganggapnya lucu sekali kalau aku tersesat di cerobong asap. Jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu, kau berangkat sesudah Arthur, kata Mrs. Weasley. Setelah masuk perapian, katakan kemana tujuanmu dan rapatkan sikumu, Ron menasihati. Dan pejamkan matamu, kata Mrs. Weasley. Angusnya jangan gelisah dan jangan bergerak-gerak, kata Ron. Nanti kau bisa jatuh ke perapian yang salah. Tapi jangan panik dan buru-buru untuk keluar. Tunggu sampai kau melihat Fred dan George. Sambil berusaha keras mengingat semua ini, Harry mengambil sejumput bubuk Flo dan berjalan ke perapian. Dia menarik napas dalam-dalam, menaburkan bubuk ke nyala api dan melangkah masuk. Apinya terasa bagaikan angin yang hangat. Harry membuka mulut dan langsung tertelan olehnya banyak abu panas. Diagon Alley, katanya terbatuk. Rasanya seakan Harry tersedot lubang yang besar sekali. Dia seperti berpusat sangat cepat. Deru keras memekakkan telinganya. Dia berusaha agar matanya tetap terbuka, tetapi pusaran api hijau membuatnya pusing. Sesuatu yang keras menyodok sikunya dan Harry segera merapatkannya ke tubuhnya. Masih terus berpusat. Terus. Sekarang rasanya ada tangan-tangan dingin menampar mukanya. Mengintip lewat kacamatanya, dilihatnya sama-sama serangkaian perapian dan sekilas-kilas tampak ruangan di baliknya. Sandwich daging asapnya bergolak di dalam perutnya. Mual. Dia memejamkan lagi matanya, berharap pusaran itu segera berhenti, dan kemudian Harry terjatuh terjerembab di lantai batu yang dingin dan kacamatanya pecah. Pusing dan memar, berlumur angus, Harry dengan amat hati-hati bangun, memegangi kacamata ke depan matanya. Dia sendirian, tetapi di mana dia? Dia sama sekali tak tahu. Yang dia tahu hanyalah dia berdiri di perapian baru, di tempat yang kelihatannya toko sihir besar dengan penerangan remang-remang. Tetapi tak satu pun barang-barang yang dijual di sini akan masuk ke dalam daftar Hogwarts. Sebuah kotak kaca di dekat Harry berisi tangan keriput di atas bantal. Satu pak kartu bernoda darah dan sebuah mata kaca berdelik. Topeng-topeng menyeramkan menyeringai dari dinding. Tulang-tulang manusia berbagai bentuk dan ukuran bertebaran di meja pajang. Dan peralatan terpaku tajam berkarat bergantungan dari langit-langit. Yang lebih parah lagi, jalan sempit yang bisa dilihat Harry lewat kaca toko yang berdebu jelas bukan Diagon Alley. Lebih cepat dia meninggalkan tempat ini lebih baik. Dengan hidung masih perih gara-gara jatuh terhantam lantai perapian tadi, Harry berjalan cepat tanpa suara menuju pintu toko.
Tapi belum lagi separuh jalan, dua orang muncul dari balik kaca dan salah satunya yang terakhir yang ingin ditemui Harry. Dan salah satunya adalah orang terakhir yang ingin ditemui Harry saat ini. Saat dia sedang tersesat, berumuran angus dan kacamatanya pecah. Dia adalah Draco Malfoy. Harry cepat-cepat memandang berkeliling dan melihat lemari besar hitam di sebelah kirinya. Dia melesat masuk dan menarik pintunya sampai tinggal celah sedikit untuk mengintip. Beberapa detik kemudian, bel berdentang dan Malfoy masuk ke dalam toko. Laki-laki yang masuk di belakangnya pastilah ayahnya. Wajahnya sama pucat dan runcing, dan matanya pun sama, abu-abu dingin. Mr. Malfoy menyeberangi ruangan, melihat barang-barang yang dipamerkan, dan membunyikan bel di meja pajangan. Sebelum menoleh kepada anaknya dan berkata, "Jangan sentuh apapun, Draco." Malfoy yang sudah tiba di mata kaca berkata, "Katanya aku akan dibelikan hadiah." "Aku bilang aku akan membelikanmu sapu balap." Ayahnya mengetuk-ngetukkan jari di atas meja pajangan. "Apa gunanya sapu kalau aku tidak masuk tim asrama?" kata Malfoy, tampaknya cemberut dan marah. "Harry Potter dapat nimbus 2000 tahun lalu. Izin khusus dari Dumbledore supaya dia bisa main di Gryffindor. Padahal sih dia tidak hebat-hebat amat, cuma karena dia terkenal saja. Terkenal gara-gara punya bekas luka konyol di dahinya." Malfoy membungkuk, mengamati rak penuh tengkorak. Semua menganggapnya pintar. Potter yang hebat dengan bekas luka dan sapunya. "Kau sudah menceritakannya kepadaku paling tidak 12 kali, kata Mr. Malfoy dengan pandangan yang menyuruhnya diam. "Dan kuingatkan kau bahwa tidaklah bijaksana memperlihatkan bahwa kau kurang menyukai Harry Potter. Mengingat sebagian besar bangsa kita menganggapnya sebagai pahlawan yang membuat pangeran kegelapan menghilang." Mr. Borgin, seorang laki-laki tua memungkuk muncul di belakang meja, menyeka rambutnya yang berminyak dari wajahnya. "Mr. Malfoy, senang sekali bertemu dengan Anda lagi," kata Mr. Borgin dengan suara licin selicin rambutnya. Gembira dan Tuan Muda Malfoy juga sungguh menyenangkan. "Apa yang bisa saya bantu? Harus saya tunjukkan kepada Anda, baru datang hari ini dan harganya pun sangat bersaing." "Aku tidak mau beli hari ini, Mr. Borgin, tapi jual," kata Mr. Malfoy. "Jual?" Senyum agak memudar dari wajah Mr. Borgin. "Kau sudah dengar tentunya bahwa kementerian melakukan razia lagi," kata Mr. Malfoy, mengeluarkan gulungan perkamen dari dalam sakunya dan membukanya untuk dibaca Mr. Borgin. "Aku punya beberapa barang di rumah yang bisa bikin aku malu kalau kementerian datang." Mr. Borgin menjepit kacamata tanpa gagang ke hidungnya dan membacanya. "Kementerian tidak akan menyusahkan Anda, Sir, tentunya." Mr. Malfoy mencibir. "Aku belum didatangi. Nama Malfoy masih dihormati. Tapi Kementerian Sihir semakin suka mencampuri urusan orang lain. Ada desas-desus tentang adanya undang-undang perlindungan mage baru. Dan diragukan lagi, si kutu busuk goblok pecinta mage Arthur Weasley berada di belakang semua itu." Harry berang sekali, dan seperti yang kau lihat, beberapa racun ini bisa kelihatan. Saya mengerti, Sir. Tentu saja," kata Mr. Borgin. Coba saya lihat. Boleh aku beli itu?" Seladar Draco menunjuk tangan keriput di bantal. Tangan kemuliaan," kata Mr. Borgin meninggalkan daftar dari Mr. Malfoy dan bergegas mendatangi Draco. "Taruh lilin, dan lilin itu akan memberikan cahaya kepada pemegangnya. Sahabat terbaik bagi para pencuri dan penjara. Selera anak Anda hebat, Sir." "Kuharap anakku akan jadi lebih dari sekedar pencuri atau penjara, Borgin," kata Mr. Malfoy dingin. Dan Mr. Borgin buru-buru berkata, "Tidak menyindir, Sir. Tidak bermaksud menyindir. Meskipun kalau angka-angkanya tidak bertambah baik," kata Mr. Malfoy lebih dingin lagi. "Mungkin dia hanya pantas jadi pencuri atau penjara." "Bukan salahku," bantah Draco. "Semua guru punya anak emas." Kukira kita akan malu
bahwa anak perempuan yang bukan berasal dari keluarga sihir mengalahkanmu dalam semua ujian, tukas Mr. Malfoy. Hah? Kata Harry dalam hati, senang melihat Draco kelihatan malu dan marah. Di semua tempat sama, kata Mr. Borgin, suaranya agak licin. Darah penyihir lainnya sudah berkurang di mana-mana. Bagiku tidak, kata Mr. Malfoy. Cuping hidung panjangnya mekar. Tidak, Sir. Bagi saya juga tidak, Sir, kata Mr. Borgin membungkuk rendah. Kalau begitu, mungkin kita bisa kembali ke daftarku, kata Mr. Malfoy pendek. Aku agak terburu-buru, Borgin. Aku ada urusan penting di tempat lain hari ini. Mereka mulai tawar-menawar. Harry mengawasi dengan cemas ketika Draco semakin lama semakin dekat ke tempat persembunyiannya. Melihat-lihat barang-barang yang dijual, dia berhenti untuk mengamati gulungan tali panjang untuk menggantung orang dan membaca sambil menyeringai kartu yang disandarkan pada kalung opal yang bagus sekali. Hati-hati, jangan sentuh, dikutuk. Sampai hari ini sudah minta korban 19 magel pemiliknya. Draco berbalik dan melihat lemari persis di depannya. Dia mendekat, mengulurkan tangannya ke pegangan pintu. Baik, kata Mr. Malfoy di meja panjang. Ayo Draco. Harry menyeka dahinya ke lengan bajunya ketika Draco berbalik. Selamat siang Mr. Borgin, kutunggu kau di rumah besok untuk mengambil barang-barang itu. Begitu pintu tertutup, Mr. Borgin menanggalkan sopan santunnya. Selamat siang sendiri saja Mr. Malfoy. Dan jika cerita yang beredar benar, kau belum menjual setengah dari yang kau sembunyikan di istanamu. Sambil menggerutu sebal, Mr. Borgin menghilang ke ruang belakang. Harry menunggu selama semenit. Siapa tahu dia muncul lagi. Kemudian sepelan mungkin dia menyelinap keluar dari lemari, melewati kotak-kotak kaca, dan keluar lewat pintu toko. Sambil menempelkan kacamatanya yang pecah ke wajahnya, Harry memandang berkeliling. Dia berada di jalan kecil kumuh berisi toko-toko yang semuanya menjual barang-barang untuk ilmu hitam. Toko yang baru saja dia tinggalkan bernama Borgin and Barkers. Borgin and Barkers. Kelihatannya yang paling besar, tetapi di seberangnya ada etalase yang memajang kepala-kepala yang sudah mengerut mengerikan. Dan di dua toko sesudahnya ada kandang besar berisi banyak laba-laba raksasa yang berjalan ke sana kemari. Dua penyihir laki-laki kumal mengawasinya dari bayang-bayang pintu, seraya saling bergumam. Dengan gelisah, Harry berjalan, memegangi kacamatanya selurus mungkin dan berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini. Papan nama kusam yang tergantung di atas toko yang menjual lilin beracun memberitahunya bahwa dia berada di Knockturn Alley. Ini tidak membantu, karena Harry belum pernah mendengar nama tempat ini. Rupanya dia tidak berbicara cukup jelas, gara-gara mulutnya penuh abu sewaktu berada di perapian keluarga Weasley. Harry berusaha tetap tenang, dan demikian apa yang akan dilakukan. Tidak tersesat kan, kata suara di telinganya yang membuatnya terlunjak. Seorang nenek sihir berdiri di depannya, membawa nampan yang kelihatannya berisi kuku utuh manusia. Dia menyeringai kepada Harry, memamerkan giginya berlumut. Harry mundur. Aku tak apa-apa, terima kasih, katanya. Aku cuma... Harry, sedang apa kau di sini? Jantung Harry melompat. Si nenek sihir itu juga melompat. Kuku dari nampannya berjatuhan ke atas kakinya. Dia mengutuk ketika sosok tinggi besar Hagrid, pengawas binatang liar di Hogwarts, berjalan mendekati mereka. Mata kumbangnya yang hitam berkilat-kilat di atas jenggot dan brewoknya yang lebat. Hagrid, seru Harry bersuara parau dengan lega. Aku tersesat. Bubuk Flo. Hagrid menyambar kerah baju Harry dan menariknya jauh-jauh dari si nenek sihir, menyenggol nampannya sampai jatuh. Teriakan si nenek sihir mengikuti mereka sepanjang jalan kecil yang berbelok-belok sampai mereka tiba di tempat terang. Harry melihat gedung pualam seputih salju yang dikenalnya di kejauhan, Bank Gringotts. Harry telah membawanya ke Diagon Alley. Kau berantakan, kata Harry pedas, mengibaskan abu dari tubuh Harry begitu keras sampai Harry nyaris tercebur ke dalam tong berisi kotoran naga di luar toko obat. Berkeliaran di Knockturn Alley kelewatan.
Tempat yang harus dihindari, Harry. Jangan sampai ada yang tahu kau di sana. Aku sadar itu, kata Harry, menunduk ketika Hagrid mau mengimbaskannya lagi. Sudah aku bilang aku tersesat. Kau sendiri ngapain di sana? Aku sedang mencari pembasmi siput pemakan daging, kata Harry geram. Mereka hancurkan sekolah. Kau tidak sendirian. Aku menginap di rumah Weasley. Tapi kami terpisah, Harry menjelaskan. Aku harus mencari mereka. Mereka berjalan berdua. Kenapa kau tidak pernah balas suratku? Tanya Hagrid sementara Harry berlari kecil di sebelahnya. Dia harus melangkah 3 kali untuk mengimbangi setiap langkah bot besar Hagrid. Harry menjelaskan tentang Dobby dan keluarga Dursley. Brengsek, gerutu Hagrid. Kalau aku tahu. Harry, di sini. Harry mendongak dan melihat Hermione Granger berdiri di undakan putih paling atas Gringotts. Dia berlari turun menyongsong mereka, rambutnya yang lebat berkibar di belakangnya. Kenapa kacamatamu? Hello Hagrid. Oh, senang sekali bertemu kalian berdua lagi. Kau mau ke Gringotts, Harry? Kalau keluarga Weasley sudah kutemukan, kata Harry. Kau tak perlu tunggu lama, Hagrid nyinyir. Harry dan Hermione memandang berkeliling. Tampak Ron, Fred, George, Percy, dan Mr. Weasley berlari-lari ke arah mereka di jalan yang padat. Harry, kata Mr. Weasley tersengal, kami berharap kau cuma kejauhan satu perapian. Dia menyeka kepala botak yang berkilauan. Molly sudah panik, itu dia datang. Kau keluar gimana? Tanya Ron. Dr. Naley, jawab Harry bergumam. Luar biasa, kata komentar Fred dan George bersamaan. Kami belum pernah diizinkan ke sana, kata Ron iri. Mestinya memang tidak, gerutu Hagrid. Mr. Weasley kini sudah kelihatan berlari. Mrs. Weasley kini sudah kelihatan berlari dengan tas tangannya berayunan liar di salah satunya. Sementara Ginny bergantungan di tangan lainnya. Oh Harry, oh anakku, kau bisa tersesat entah di mana. Terengah kehabisan napas. Dia menarik keluar sikat pakaian dari dalam tasnya dan mulai menyikat abu yang tidak berhasil dibersihkan Hagrid. Mr. Weasley mengambil kacamata Harry, mengetuknya dengan tongkatnya dan mengembalikannya kepada Harry. Sudah seperti baru lagi. Aku harus pergi, kata Hagrid, yang tangannya dijabat erat-erat oleh Mrs. Weasley. Oleh, coba kau tidak menemukannya, Hagrid. Sampai ketemu di Hogwarts, dan dia pergi lebih tinggi sebahu daripada siapapun juga yang ada di jalan padat itu. Coba tebak, siapa yang kulihat di Borgin and Burge? Kata Harry kepada Ron dan Hermione ketika mereka menaiki undakan Gringotts. Malfoy dan ayahnya. Apa Lucius Malfoy membeli sesuatu? Tanya Mr. Weasley tajam di belakang mereka. Tidak, dia jual. Jadi dia cemas, kata Mr. Weasley puas. Oh, ingin rasanya menangkap Lucius Malfoy karena sesuatu. Hati-hati Arthur, kata Mr. Weasley kejam. Sementara mereka dipersilakan masuk ke bank oleh goblin yang membungkuk di pintu. Keluarga itu bikin masalah dengan menyuap lebih daripada yang bisa kau punya. Jadi, menurutmu aku bukan tandingan Lucius Malfoy? Kata Mr. Weasley jengkel. Tetapi perhatiannya langsung beralih ke orang tua Hermione yang sedang berdiri gelisah di depan meja panjang di dalam aula buangan besar itu, menunggu Hermione memperkenalkan mereka. Wah, kalian magel, kata Mr. Weasley senang. Kita harus minum. Apa yang kalian pegang itu? Oh, kalian menukar uang magel. Molly, lihat. Dengan bersemangat dia menunjukkan lembar uang 10 pound di tangan Mr. Granger. Sampai ketemu di dalam, kata Ron kepada Hermione ketika keluarga Weasley dan Harry diantar ke ruang besi bawah tanah mereka oleh Goblin Gringotts yang lain. Ruang besi itu dicapai dengan kereta kecil dikendarai goblin yang meluncur kencang di atas rel kecil melewati lorong-lorong bawah tanah bank. Harry menikmati perjalanannya yang berkecepatan super tinggi, menunggu ke ruang besi keluarga Weasley. Ketika ruangan itu dibuka, dia merasa sangat tidak enak, jauh lebih tidak enak daripada sewaktu dia berada di Nocturnal Alley. Hanya ada seonggok kecil sikel perak di dalamnya, dan hanya ada sekeping galian emas. Mr. Weasley meraba-raba sudut-sudutnya sebelum meraup semuanya ke dalam tas. Harry merasa lebih tidak enak lagi ketika mereka tiba di ruangan besinya. Dia berusaha menutupi isinya dan
pandangan selagi dia buru-buru memasukkan segenggam koin ke dalam tas kulit. Kembali diundangkan kolam di luar. Mereka berpisah. Percy bergumam tak jelas bahwa dia perlu pena baru. Fred dan George sudah melihat teman mereka dari Hogwarts, Lee Jordan. Mrs. Weasley dan Ginny akan ke toko jubah bekas. Mr. Weasley mendesak suami istri Granger ke Leaky Cauldron untuk minum. Kita semua bertemu Flourish dan Anne Bolt. Sejam lagi untuk membeli buku-buku sekolahmu, kata Mrs. Weasley mengajak Ginny pergi. Dan jangan berani-berani ke Nocturne Alley. Selangkah pun jangan. Dia berteriak kepada punggung si kembar yang menjauh. Harry, Ron, dan Hermione berjalan menyusuri jalan batu berkelok. Uang emas, perak, dan perunggu yang bergemericing di saku Harry menuntut untuk dibelanjakan. Maka dia membeli 3 es krim stroberi kacang yang besar dan mereka menikmatinya dengan gembira selagi berjalan. Melihat-lihat isi etalase yang menarik, Ron memandang penuh ingin satu set lengkap jubah Kudel Cannons di etalase peralatan Quidditch berkualitas. Sampai Hermione menariknya untuk membeli tinta dan perkamen di toko sebelahnya. Di toko lelucon sihir Gumball and Jets, mereka bertemu Fred, George, dan Lee Jordan yang sedang membeli kembang api awal basah tanpa panas di Filibuster. Dan di toko kecil barang-barang rongsokan yang penuh tongkat patah, di timbangan kuningan yang sudah butut dan jubah-jubah tua bernoda bercak-bercak ramuan, mereka menemukan Percy sedang asik membaca buku kecil yang sangat membosankan berjudul Prefect yang Meraih Kekuasaan. Telaah tentang para prefek Hogwarts dan karir yang mereka rintis. Ron membaca keras-keras dari sampul belakangnya. Kedengarannya menarik sekali. Pergi, Percy membentak. Tentu saja si Percy sangat ambisius. Dia sudah merencanakan segalanya. Cita-citanya menjadi menteri sihir. Ron memberitahu Harry dan Hermione pelan ketika mereka meninggalkan Percy bersama bukunya. 1 jam kemudian mereka menuju Flourish and Bolt. Bukan hanya mereka yang menuju toko buku itu. Ketika sudah dekat, mereka heran sekali melihat gerombolan orang yang berdesakan di depan pintu mau masuk. Alasan untuk ini dinyatakan oleh spanduk besar yang digelar di antara 2 jendela di atas. Gilderoy Lockhart akan datang menandatangani autobiografinya, Aku yang Ajaib, hari ini pukul 12.30 hingga 16.30. Itu tulisan dari spanduk besar yang digelar di antara 2 jendela atas. Kita bisa bertemu dia, pikir Hermione. Maksudku, hampir seluruh buku yang ada di daftar kita karangannya. Gerombolan orang itu kelihatannya sebagian besar terdiri dari para penyihir wanita seusia Mrs. Weasley. Seorang penyihir pria bertampang bingung berdiri di depan pintu berkata, "Tenang ibu-ibu, tenang, jangan dorong-dorong, awas bukunya ketabrak." Harry, Ron, dan Hermione ikut berdesakan masuk. Antrean panjang memanjang sampai ke bagian belakang toko, tempat Gilderoy Lockhart menandatangani bukunya. Mereka masing-masing menyambar buku, heboh dengan hantu, dan menyelinap di antara orang-orang yang antri, sampai tiba di tempat keluarga Weasley yang berdiri bersama Mr. dan Mrs. Granger. "Oh, kalian sudah datang. Bagus," kata Mrs. Weasley. Dia bicara seakan kehabisan napas dan tak henti-hentinya merapikan rambutnya. "Sebentar lagi kita bisa bertemu dia." Gilderoy Lockhart akhirnya tampak dan duduk di belakang meja, dikelilingi foto-foto besar wajahnya sendiri. Semua mengedipkan matanya dan memamerkan gigi yang putih berkilau kepada para pengunjung. Lockhart yang sesungguhnya memakai jubah biru dengan bunga forget-me-not yang persis warna matanya, topi sihirnya yang berbentuk kerucut terpasang gaya di atas rambutnya yang berombak. Seorang laki-laki pendek bertampang menyebalkan melesat ke sana kemari, memotret dengan kamera hitam besar yang setiap kali mengeluarkan asap ungu bersamaan dengan nyalanya lampu blitz yang menyilaukan. "Minggir kau!" dia menggeretakkan Ron sambil mundur, agar bisa mengambil gambar yang lebih baik. "Ini untuk Daily Prophet." "Oh, dasar sok!" berutu Ron, menggosok kakinya yang diinjak si fotografer. Gilderoy Lockhart mendengarnya. Dia mendongak
Dia melihat Ron dan kemudian dia melihat Harry. Dia terbelalak. Kemudian dia melompat bangun dan berteriak keras, tak mungkin itu Harry Potter." Kerumunan itu menyibak dan berbisik-bisik seru. Lockhart bergegas maju, meraih lengan Harry dan menariknya ke depan. Orang-orang bertepuk tangan. Wajah Harry seakan terbakar ketika Lockhart menjabat tangannya, berpose untuk si fotografer yang memotret gila-gilaan. Menyebar asap tebal di atas keluarga Weasley. "Senyum yang lebar, Harry," kata Lockhart sambil memamerkan giginya yang berkilau. "Berdua, kau dan aku layak menghiasi halaman depan." Ketika dia akhirnya melepaskan tangan Harry, jari-jari Harry nyaris kebas. Dia mencoba menyelinap kembali ke keluarga Weasley, tetapi Lockhart melingkari tangannya ke bahu Harry dan menariknya rapat-rapat ke sisinya. "Ibu-ibu dan bapak-bapak," katanya keras, melambaikan tangannya agar pengunjung diam. "Sungguh saat yang luar biasa. Saat yang paling tepat bagiku untuk mengumumkan sesuatu yang sudah kusimpan selama beberapa waktu ini." Ketika Harry masuk ke Flourish and Boats hari ini, dia akan membeli autobiografi saya yang dengan senang hati akan saya hadiahkan kepadanya. Sekarang, gratis. Orang-orang bertepuk tangan lagi. Dia sama sekali tak tahu, Lockhart melanjutkannya, mengguncang tubuh Harry, membuat kacamatanya melorot ke ujung hidungnya, bahwa dalam waktu dekat dia sendiri akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada buku saya. Aku yang ajaib. Dia dan teman-teman sekolahnya sebenarnya akan mendapatkan aku yang ajaib yang sesungguhnya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, dengan senang dan bangga saya umumkan bahwa bulan September ini saya akan mengisi jabatan guru pertahanan terhadap ilmu hitam di sekolah sihir Hogwarts. Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan, dan Harry tahu-tahu dihadiahi seluruh karya Gilderoy Lockhart. Sedikit terhuyung karena keberatan, dia berhasil menyingkir dari pusat perhatian ke tepi ruangan, tempat Ginny berdiri di sebelah kuali barunya. "Ini untukmu," kata Harry bergumam kepadanya, menuang buku-bukunya ke dalam kuali Ginny. "Aku akan beli sendiri." "Taruhan, kau pasti senang ya, Harry," kata suara yang langsung dikenali Harry. Dia menegakkan tubuhnya dan berhadapan dengan Draco Malfoy yang seperti biasa mencibir. "Harry Potter yang terkenal," kata Malfoy. "Bahkan tak bisa masuk toko buku tanpa muncul di halaman pertama koran. Jangan ganggu dia. Dia tidak menginginkan semua itu," kata Ginny. Ini pertama kalinya dia bicara di depan Harry. Dia membelalak kepada Malfoy. "Potter, kau punya pacar nih," ejek Malfoy. Wajah Ginny jadi merah padam. Sementara itu Ron dan Hermione bersusah payah berusaha mendekati mereka. Keduanya memeluk setumpuk buku Lockhart. "Oh kau," kata Ron, memandang Malfoy, seakan sesuatu yang tidak menyenangkan di sol sepatunya. "Pasti kau kaget bertemu Harry di sini, Tapi tidak sekaget melihatmu di toko Weasley, balas Malfoy. "Kurasa orang tuamu akan kelaparan sebulan demi membayar buku-buku itu." Wajah Ron jadi semerah Ginny. Dia menjatuhkan buku-bukunya ke dalam kuali juga dan maju mendekati Malfoy. Tetapi Harry dan Hermione menyambar bagian belakang jaketnya. "Ron," kata Mr. Weasley berdesakan mendekat bersama Fred dan George. "Sedang apa kau? Gila sekali di sini. Ayo kita keluar." Wah, Arthur Weasley. Ternyata Mr. Malfoy. Dia berdiri dengan tangan di bahu Draco, mencibir dengan cara yang sama. "Lucius," kata Weasley mengangguk dingin. "Sibuk di kementerian, ku dengar," kata Mr. Malfoy. "Razia terus-terusan. Kuharap mereka membayar uang lembur." Dia meraih ke dalam kuali Ginny dan mengeluarkan di antara buku-buku Lockhart yang licin berkilat, buku pengantar transfigurasi bagi pemula yang sudah sangat usang dan kumal. "Jelas tidak," katanya. "Astaga, buat apa mendapatkan nama buruk di kalangan para penyihir kalau mereka bahkan tidak membayarmu dengan baik?" Mr. Weasley lebih merah padam daripada Ron dan Ginny. "Kami punya penilaian yang sangat berbeda tentang apa yang mendatangkan nama buruk bagi penyihir, Malfoy," katanya. "Itu jelas," kata Malfoy. Matanya yang pucat ganti menatap Mr. dan Mrs. Granger yang mengawasi dengan khawatir. "Melihat teman-teman yang kau pilih, Weasley, kupikir keluargamu sudah tidak bisa terpuruk lebih dalam lagi.
Terdengar dentang logam ketika kuali Ginny terbang. Mr. Weasley telah menerjang Mr. Malfoy, membuatnya jatuh ke belakang, menabrak rak buku. Berpuluh-puluh buku mantra berat berjatuhan mengenai kepala mereka semua. Terdengar teriakan, "Hajar dia, Dad!" kata Fred dan George. Mrs. Weasley berteriak-teriak, "Jangan Arthur, jangan!" Orang yang banyak bergerak mundur, menabrak lebih banyak rak buku. "Bapak-bapak, jangan berkelahi, tolong, jangan berkelahi!" seru pegawai toko. Dan kemudian lebih keras lagi dari semua, "Berhenti, berhenti, hei berhenti!" Hagrid berjalan ke arah mereka di tengah lautan buku. Sekejap saja dia sudah memisahkan Mr. Weasley dan Mr. Malfoy. Bibir Mr. Weasley robek dan mata Mr. Malfoy bengkak tertimpa ensiklopedi jamur payung. Dia masih memegangi buku transfigurasi usang Ginny. Diulurkannya itu kepada Ginny. Matanya berkilat jahat. "Nih, ambil bukumu. Ini yang paling baik yang bisa diberikan ayahmu." Melepaskan diri dari pegangan Hagrid, dia memberikan isyarat kepada Draco untuk meninggalkan toko. "Kau seharusnya jangan acuhkan dia, Arthur," kata Hagrid. Nyaris mengangkat Mr. Weasley yang sedang merapikan jubahnya. "Jahat sekali. Seluruh keluarga, semua orang tahu. Malfoy tak layak untuk didengarkan. Darah jelek itu penyebabnya. Ayo, kita keluar dari sini." Si pegawai toko kelihatannya ingin mencegah mereka pergi, tetapi tingginya tak sampai sepinggang Hagrid. Jadi dia memutuskan lebih baik diam saja. Mereka bergegas ke jalan. Suami istri Granger gemeteran ketakutan, dan Mrs. Weasley bukan main marahnya. "Contoh yang bagus untuk anak-anakmu, berkelahi di depan umum. Entah apa pendapat Gilderoy Lockhart." "Dia senang," kata Fred. "Apa Mam tidak dengar?" Ketika kita keluar, dia bertanya kepada wartawan Daily Prophet, "Apakah bisa memasukkan perkelahian itu dalam tulisannya," katanya, "untuk publisitas." Tetapi rombongan yang kembali dari keperapian Leaky Cauldron adalah rombongan yang sangat lesu. Dari tempat itu Harry, keluarga Weasley, dan semua belanjaan mereka akan pulang ke The Burrow menggunakan bubuk flow. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Granger yang akan meninggalkan rumah minum itu untuk menuju jalan Muggle di sisi lain. Mr. Weasley sudah mulai bertanya kepada mereka bagaimana cara halte bus beroperasi, tetapi cepat-cepat berhenti ketika melihat tampang Mrs. Weasley. Harry membuka kacamatanya dan menyimpannya dengan aman di dalam sakunya sebelum menjemput bubuk flow. Ini jelas bukan cara berpergian favoritnya. Oke, itu akhir dari chapter 4. Sampai jumpa lagi kita untuk membaca cerita-cerita lainnya ataupun cerita Harry kembali di chapter berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia.